Selamat pagi kekasih Tuhan, puji Tuhan, pagi dengan tubuh yang sehat, kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami dalam surga, segala ucapan syukur terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat, bersuka cita dan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan, urapi firman Tuhan, firman-Mu memimpin hidup kami Tuhan, mengajar hidup kami menurut kehendak firman pada hari ini, supaya kami tidak berdosa, tapi menurut jalan kehendak Tuhan. Urapi Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai saat ini kita boleh sehat, boleh kesempatan yang indah berbakti kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kita bersama-sama pagi ini hendak mendengar firman Tuhan, yaitu mengampuni, Bapak Ibu ya. Kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Mantan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Bapak dikasih Tuhan, mengampuni itu adalah satu perintah Tuhan, perintah firman Tuhan yang harus dilakukan kita sebagai orang-orang percaya, karena Tuhan sendiri sumber pengampunan dan sumber pengampunan kepada semua manusia ya. Mengampuni itu dijalankan sulit, saudara. Sulit orang untuk mengampuni orang. Pada dasarnya manusia itu ego ya, menangnya sendiri itu. Nah, benihnya di dalam tiap manusia gitu, ego memenang sendiri. Mengampuni sulit, tapi firman Tuhan mengharuskan kita untuk mengampuni. Itu ada perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi kita harus belajar mengampuni ya, belajar ada niat mau mengampuni ya, karena ini perintah Tuhan. Biarpun ini adalah sesuatu yang sulit kita lakukan, saudara ya, tapi dikatakan saya mengampuni sebagaimana Tuhan dan Kristus telah mengampuni kita sekalian, saudara ya. Apa yang menghalang-halangi pengampunan itu ya? Kalau seseorang disakiti hati yang sangat berat atau berkali-kali, itu sulit mengampuni ya, sulit diingat-ingat loh, saudara sekalian. Itu pikirannya, jiwanya tidak mampu mengampuni kalau tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kayak tapi firman Tuhan mengatakan harus mengampuni. Jadi kita harus minta kekuatan dari Tuhan, minta kasih Tuhan menyelimuti kita, hati kita, supaya kita bisa mengampuni. Tanpa kasih Tuhan tidak bisa mengampuni, saudara sekalian. Mengampuni bermacam-macam ya. Kita bisa mengampuni asal seperti kebiasaan, misalkan tahun baru, hari Natal, salam-salaman, minta maaf, mengampuni ya, minta maaf, saya minta maaf ya, itu tapi sebagai kata-kata lip service saja ya. Juga mengampuni hal yang tidak jelas ya, mengampuni yang bersalah pada kita, mengampuni orang yang menyakiti kita tapi tidak jelas orangnya, dan mengampuni yang real ya, orang yang benar-benar mengganggu kita. Nah, ini yang sulit, saudara. Orang yang sudah merugikan kita, yang sudah membuat kita sakit hati, itu mengampuni susah. Tapi sudah, ini adalah firman Tuhan, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Jadi diusahakan ya, diusahakan dengan sesadar-sadarnya, karena perintah Tuhan yang harus dilakukan pada setiap orang. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Karena contoh Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan apa dia bilang? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa dikerjakannya. Tuhan dianiaya, dicambuki, disiksa, tapi Tuhan tidak membalas satu kata pun, tapi Tuhan meminta pengampunan pada Bapa di surga. Itulah contoh Tuhan Yesus. Kita atau anak Tuhan, sudah contoh kita bukan yang lain, hanya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni orang-orang yang menyiksa dia.
Bahkan tiap pagi kalau kita doa, Bapak kami dalam surga, dipermuliakan namamu dan kerajaanmu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang besar kepada kami. Ya, saudara, kita tiap hari sudah mengucapkan itu sudah pada doa Bapak kami tiap pagi. Apa kita sudah melakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, saudara? Biar kita mengampuni itu dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan kuasa Tuhan, ya. Tuhan bisa mengajar kita untuk bisa mengampuni, ya. Tuhan ingin kita bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Saudara-saudara sekalian, saudara percaya kalau kita minta Tuhan bisa mengajar kita berbesar hati untuk kita bisa mengampuni orang, membuka hati, ya, membuka pintu pengampunan dan melupakannya, tidak mengingat-ingat lagi, saudara, ya, tidak mengungkit-ungkit lagi, saudara sekalian. Nah, itu sudah satu korban. Pengampunan itu seperti apa? Menyangkal diri, saudara sekalian, ya. Apalagi kalau orang yang musuh kita, yang merugikan kita, itu susah mengampuni. Tapi kita harus mengampuni, karena itu hidup menyangkal diri dan memikul salib. Tanpa Roh Kudus pimpin kita, tidak kuat, saudara sekalian, tidak kuat, ya. Bahkan di dalam Lukas 6 dikatakan, Lukas 6 ayat 37 dikatakan, saudara, firman Tuhan bagaimana? Lukas 6 27, tetapi kepada kamu yang mendekatkan aku berkata kepadamu, kasih musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, saudara, berbuat baik pada yang membenci kita. Lebih dari itu, mengampuni, kan? Sudah mengampuni, berbuat baik pada orang yang membenci kita. Yang musuh kita ini firman Tuhan, saudara sekalian. Yesus mengajar kita. Terus sebagai anak-anak harus pantang Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, ini susah dilakukan, susah. Tanpa kasih Tuhan Yesus masuk di hati kita, tidak bisa kita melakukannya, saudara, ya. Mintakan berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi yang mematahkan kaki kamu. Saudara, kita belajar menyangkal diri, ya, mengampuni orang besar pada kita. Kalau kita mengampuni orang yang baik-baik sama kita, oh gampang, saudara sekalian. Berbuat baik pada orang baik itu gampang, tapi berbuat baik mengampuni orang yang mengganggu kita, mengganggu kita susah, saudara, ya. Mengampuni pada orang yang di bawah kita, saudara. Kalau sudah punya anak buah, ya, salah, bagaimana kita bisa mengampuni mereka, saudara? Kadang-kadang sebagai bos orang tinggi, kalau dengan anak buah salah, tidak bisa mengampuni, kita menegur, mengumpat-umpat, tidak karu-karuan, saudara. Nah, itu tidak cocok, itu sesuai dengan firman Tuhan. Mulut kita ini adalah membutuhkan berkat pengampunan, bukan mengutuki, Bapak Ibu, ya. Baca satu ilustrasi, Bapak Ibu. Saya punya teman, ya, seorang dokter di desa. Dia diutangi temannya, tidak bayar, beberapa kali utang, tidak bayar, tidak pernah ketemu. Satu saat sekitar 3-4 bulan kemudian, anaknya sakit demam berdarah di desa itu. Ya, dia dokter yang merawat anak itu, saudara, ya. Sebagai seorang dokter, dia harus mengobati anak umur 10 tahun kena demam berdarah di desa. Perdarahan banyak sekali, golongan darah mau transfusi, yang cocok golongan darah dokter itu, ya. Dokter itu diambil darahnya, donor untuk pasien anak ini, diselamatkan nyawanya supaya dia bisa diselamatkan. Karena demam berdarah waktu itu perdarahan banyak sekali, dan artinya anak ini selamat dan disembuhkan, saudara. Ini salah satu contoh yang luar biasa teman saya. Kira-kira kejadian 30 tahun yang lalu, saudara, di desa. Tapi Tuhan luar biasa. Teman saya ini tidak sakit hati dengan ibu pasien ini, dan anaknya diobati demam berdarah, bahkan darahnya didonorkan untuk anak ini, saudara. Biarpun papahnya menipu dia, utang tidak membayar. Tapi teman saya ini penuh pengampunan. Dia menyatakan kasihnya, bahkan memberikan darahnya untuk anaknya, karena demam berdarah butuh darah. Di desa tidak ada PMI, saudara sekalian. Nah, itu, saudara, contoh. Nah, iya, sebenarnya kita, saudara, ya, biar kita belajar sehari-hari, saudara, bagaimana kita bersikap kepada teman-teman kita
seangkatan, teman-teman sepelayanan. Kalau kita di rumah bersuami bagaimana pada istrinya, istri bagi suami pada suaminya. Setiap manusia ada bersalah, pasti bisa keliru. Bagaimana kita meresponnya? Mengampuni atau membentak-bentak? Nah, saudara, pada anak-anak kita nakal mungkin, saudara, anak-anak nakal, bagaimana kita bersikap mengampuni atau membentak-bentak, saudara, biar kita hikmat Tuhan mengampuni dan menasihati dengan baik, ya saudara. Dengan teman-teman di kantor, dengan teman-teman di kampung mungkin, dengan teman-teman sepelayanan, saudara. Nah, sepelayanan dalam gereja, bagaimana kita bisa mengampuni, saudara? Pasti ada salah, ada keliru, tapi kita harus mengampuni. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dan kita mengampuni kepada sesama kita, saudara. Inilah dikehendaki Tuhan Yesus, saudara, biar kita belajar saat ini mengampuni orang. Dan lebih dari itu mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, ini sudah menyangkal diri, memikul salib, saudara. Wah, bagaimana Pak Paulus? Kita manusia, bisa terjadi tiba-tiba, tidak salah diganggu orang. Bisa, saudara. Bagaimana sikap kita kalau terjadi gitu? Biar kita melepaskan pengampunan, melupakannya, menasihatinya. Minta Roh Kudus menyertai kita, saudara. Saya percaya hidup jadi indah. Kalau dari keluarga saya mengampuni, suami istri saya mengampuni, orang tua ke anak, anak orang tua saya mengampuni. Ya. Di satu kampung saya mengampuni, satu pengadilan saya mengampuni. Tidak ada pertengkaran, tidak percekcokan, tapi membuka pintu pengampunan yang hebat-hebat. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara dan saya. Ya, saya percaya hari ini kita belajar mengampuni. Hari ini, saudara, nanti kita dihadapi banyak persoalan, saudara hadapi, mungkin di pekerjaan, mungkin di pelayanan, di keluarga, ada yang menjengkelkan. Bukalah pintu pengampunan, doakanlah mereka. Saya percaya Tuhan memberi saudara sudah hidup hari ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini, mengajar kami untuk mengampuni dan bahkan mengasihi orang yang memusuhi kami, Tuhan. Kuatkan iman kami, Roh Kudus pimpin kami satu persatu anak-Mu, Tuhan, bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Seperti kali Tuhan kami telah menerima kasih-Mu, Tuhan mengampuni kami dan mengasihi kami, biar kami memancarkan kasih pengampunan kepada sesama kami. Kuatkan kami, Roh Kudus, pimpin kami, berkati kami anak-anak Tuhan Yesus, hidup bersatu hati, hidup dengan kudus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa dikerjakan buat berhasil, jauhkan dari segala percobaan, dari segala bahaya, bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Ini berdoa Tuhan untuk GPS, Tuhan berkati gereja GPS, hamba-hamba pengajar Tuhan berkati Tuhan, Bapak menua kami, Pak Asep, Pak Yohan, lindungi, bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Berkat buat negara kami Indonesia, Tuhan, berkati bangsa negara ini, Tuhan, Indonesia, Tuhan, supaya aman, adil, dan makmur. Berkati pemerintah kami, Tuhan, mengatur negara ini dengan takut Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Dan Tuhan Yesus, kemauan segala doa ini, haleluya.